Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam maca. Halo anak-anak macaku di rumah dan dimanapun anak-anakku berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu guru berharap semoga anak-anak macaku selalu sehat, tetap semangat, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang rasanya saya Ibu Adriani SPD dari SD Negeri 24 Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, akan menemani anak-anak macaku masih dalam program live event pembelajaran jarak jauh terpadu tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, anak-anak macaku akan ditemani oleh ibu guru kita, yaitu Ibu Malania SPD. Beliau adalah ibu guru dari SD Negeri 24 Biringere, Kecamatan Sinjai Utara. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan adalah tematik kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Bagaimana anak-anak macaku di rumah? Sudah siap belajar? Nah, jangan lupa alat tulisnya disiapkan ya. Untuk itu kepada Ibu Malania SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam maca. Halo anak-anakku maca yang hebat, khususnya siswa maca kelas 4 se-Kabupaten Sinjai yang berada di 9 kecamatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap dan doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak maca yang hebat, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam live event pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Bersama dengan saya Ibu Guru Malania SPD. Ibu Guru mengajar di SD Negeri nomor 24 Biringere. Bagaimana anak-anak macaku? Sudah siap buku paket dan alat tulisnya? Iya, bagus. Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah tematik kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya diberi kemudahan dan pemahaman untuk memahami pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Selamat belajar teman-teman. Salam maca. Setelah kita berdoa agar anak-anak maca tetap semangat dalam belajar, mari kita melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Sumber belajar, buku tematik kelas 4 tema 8, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan tahun 2017, halaman 151 sampai dengan 158. Tujuan pembelajaran pertama, dengan mengamati video cerita Cindelaras, siswa dapat memahami peranan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Yang kedua, dengan kegiatan menunjukkan sikap toleransi, siswa dapat mengetahui tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi
dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Baiklah anak-anak macaku, perhatikan gambar berikut. Udin menonton pentas ketoprak. Gajah Mada, Sumpah Palapa membawa petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Pati Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa, ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Udin senang dengan tokoh utamanya, yaitu Pati. Gambar tersebut menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Pernahkah kamu membaca cerita Cindelaras? Untuk itu, anak-anakku maca bisa mencari referensi cerita tersebut, baik melalui buku, internet, atau bisa bertanya langsung kepada ayah bunda di rumah. Dan untuk tugas 1, berdasarkan cerita Cindelaras, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras? Baiklah, ibu memberikan salah satu contoh. Jawabnya adalah tokoh utama dalam cerita Cindelaras adalah Cindelaras. Selanjutnya nomor 2. Siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? 3. Siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras? 4. Mengapa tokoh dalam soal nomor 2 dikatakan berperan antagonis? 5. Siapa lawan dari tokoh antagonis? Tuliskan contoh tokoh yang berperan protagonis dalam cerita Cindelaras. Selanjutnya anak-anakku maca di rumah untuk menjawab soal 2, 3, 4, dan 5. Silahkan mencari jawabannya dan diberikan kepada guru kita masing-masing. Anak-anakku maca di rumah, di dalam cerita Cindelaras terdapat tokoh dan peran tambahan dan tokoh utama. Adapun tokoh adalah para pelaku yang terdapat pada cerita fiksi. Tokoh berperan sebagai pembawa cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi keseluruhan cerita. Jadi, tokoh utama paling terlibat dengan makna dan teman. Paling banyak berhubungan dengan tokoh lain dan paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh tambahan muncul untuk menghidupkan cerita atau pemanis cerita. Anak-anakku maca di rumah yang hebat, keragaman karakteristik individu, adanya keberagaman jenis pekerjaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangatlah bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap
mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keragaman tersebut. 2. Menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya. Misalnya, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan adat istiadatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun manfaat yang ketiga adalah alat pemersatu bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Manfaat yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khasanah budaya bangsa. Kekayaan khasanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Adapun manfaat yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat para wisata Indonesia. Manfaat yang keenam adalah memupuk sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada. Tolong menolong tanpa mempersalahkan perbedaan yang ada. Dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau berkelompok. Anak-anakku maca di rumah yang hebat, kita lanjutkan dengan tugas kedua. Tuliskan 4 tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Anak-anakku maca di rumah yang saya banggakan. Nah, silahkan anak-anakku men-screenshot tugasnya dan dikerjakan lalu dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Setelah kita mempelajari beberapa materi pada pagi ini, mari kita menyimpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, pertama, pada cerita fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang kedua, manfaat keberagaman karakteristik individu, di antaranya A. Menumbuhkan sikap nasionalisme. B. Menciptakan identitas bangsa
di mata internasional. C. Alat pemersatu bangsa. D. Sebagai ikon pariwisata. E. Menumbuhkan pendapatan nasional. F. Memupuk sikap toleransi. Baiklah anak-anak macaku, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu Guru menutup materi pada hari ini, Ibu Guru mengucapkan terima kasih untuk ayah bunda di rumah karena telah mendampingi anak-anak kita belajar dari rumah. Terima kasih terkhusus kepada Ibu Kepala Sekolah SD 24 Biringere, Ibu Farida Latif SPD, karena berkat arahan dan motivasi beliaulah sehingga saya bisa berdiri di sini. Terima kasih kepada tim Sulamaca atas bantuan dan bimbingannya sehingga saya bisa berpartisipasi pada kegiatan ini. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maca. Itulah tadi materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Guru kita, Ibu Malania SPD. Semoga anak-anakku dapat memahami dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu Guru ingatkan kembali ya, tugasnya agar dikerjakan dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Akhir kata, jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya dimaafkan dan sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, selamat belajar, dan salam Maca. Maca bersama.